rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Jamaah talim yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pula pada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah kaki kita, duduknya di majlis ini serta ilmu yang kita pelajari semuanya mendapatkan ridho dari Allah, dan ilmu yang kita pelajari juga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membahas mutiara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya harapan kita agar hadis yang kita pelajari dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga kita semakin cinta pada Allah dan juga semakin cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada doa yang apabila kita melewati makam atau kuburan orang mukmin, kita disunahkan untuk membacanya, yakni la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga kita diperintahkan nih ketika masuk pasar baca kayak ini ya doanya ya. Jadi melewati makam seperti ini, di saat kita masuk pasar juga suruh nih bacanya, dan juga bahkan ada keterangan bacanya agak nyaring dikit, agak denger itu la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh ya, pasar tuh ya, pasar tuh kalau kita baca ke pasar baca ini nih, ini ibu-ibu nih, kalau laki sih jarang, kecuali yang agak banji-banji dikit tuh ya, demen ke pasar ya. Ya, itu baca nih ya, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Walaupun panjang kalimatnya sering kita baca, jadi insya Allah kalau kita lazimkan, kita hafalin, ini hafal 2 kali baca juga insya Allah ya. Setelah hafal amalkan ya. Andai kata itu hadis doib umpamanya, nggak apa-apa untuk peningkatan amal mah ya. Lebih bagus hadis doib dibanding ucapan kita tuh ya. Apalagi ucapan orang yang nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa tuh ya. Lebih bagus hadis doib ya, nggak apa-apa dibaca ya, untuk peningkatan amal kita tuh ya. Nah ini artinya tadi kalau kita bacanya agak keras ya, agak kedengaran gitu ya, yang dekat dengan kita, itu Allah akan catat baginya
itu sama kan, 1 juta kebaikan dihapuskan 1 juta kesalahan dan diangkat 1 juta derajat kita. Itu ya, kalau ke pasar bacain tuh tadi ya, ini hafal ya. Coba baca dulu. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. La syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Yuhyi. Yuhyi. Wa yumitu. Wa yumitu. Wa huwa hayyun. La yamutu. La yamutu. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in qadir. Ya, supaya kita lebih bacanya lebih enak lagi, lebih yakin lagi maknanya, tahu ya. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdah, yang esa, yang satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya ya, nggak ada yang nyamainya ya, dan nggak ada lagi, hanya Allah itu ya. La syarikalah, nggak boleh kita mensekutukannya dengan apapun. Hukumnya musyrik itu ya, orangnya musyrik, perbuatannya syirik itu ya, kalau menduakan Allah ya. Lahul mulku, semua kerajaan miliknya. Lahul mulku, semua kerajaan miliknya. Boleh diartikan semua kerajaan baginya. Bagi siapa? Bagi Allah itu ya. Walahul hamdu, dan pujian miliknya. Jadi yang berhak dipuji hanya siapa? Allah. Kalau manusia mah nggak ada haknya. Makanya kalau kita nggak dipuji sama orang, biarkan saja. Saya berbuat itu bukan untuk mendapat pujian dari orang. Bahkan kalau kita berbuat kebaikan tujuannya ingin dipuji, itu juga termasuk ibadah syirik gitu. Ibadah yang menduakan. Pertama dia niatkan karena Allah, tapi juga dia niatkan untuk pujian. Ada pahalanya enggak? Enggak ada tuh ya. Makanya harus ikhlas satu karena Allah tuh ya. Jadi ibadah juga bisa syirik. Ditanya bagaimana ibadah syirik? Ibadah yang dia niatkan karena Allah, tapi juga ada tujuan ingin sanjungan, ingin pujian, ingin nama besar. Sedangkan kita ini nggak punya hak untuk diapain? Dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah tuh. Walahul hamdu, dan segala pujian itu miliknya. Milik siapa? Milik Allah tuh. Maka sering kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah atau bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi lahul mulku, segala kerajaan miliknya. Ya. Walahul hamdu, dan segala pujian miliknya. Yuhyi wa yumitu, dia yang menghidupkan. Ya. Wa yumitu, dan juga dia yang mematikan. Ya. Ini makhluk, siapa yang hidupkan? Allah. Siapa yang mematikan makhluk? Allah juga. Ya. Namun kita nggak boleh apa? Nggak boleh pasrah, harus ikhtiar. Walaupun hidup mati, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Di saat kita sakit ya harus ada ikhtiar ya, berobat.
andai kata misalnya udah berobat terus tidur nggak bangun-bangun, ya memang hak Allah itu. Dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan. Nah, yang terjadi misalnya si A meninggal karena ini, itu mah sebab saja. Pada dasarnya mah semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha menghidupkan dan juga Allah yang Maha mematikan, ya. Kalau dia mau matikan kita walaupun lagi sibuk banget juga bisa nggak? Bisa. Kun fayakun. Habis, asal rezekinya habis juga innalillahi orang mah. Tapi kalau rezekinya masih ada, nggak bakal mati-mati. Ditanya kapan orang itu mati? Kalau rezekinya sudah dihapus, dicabut oleh Allah. Kalau dicabut rezekinya nggak ada. Makhluk apapun juga ya, manusia, binatang, ya, semuanya itu ya. Kalau udah rezekinya dicabut oleh Allah, mati, ya. Jadi bukan yang mematikan makhluk itu manusia juga, bukan, ya. Walaupun manusia ingin mewafatkan kita juga, kalau Allah nggak menentukan, belum wayanya wafat, bisa nggak? Nggak bisa, karena yang menghidupkan dan yang mematikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hak dia ya, ada orang meninggal masih usia muda, ada juga ya hak dia menghidupkan, ada juga orang udah sampai bosan masih apa? Masih hidup aja. Tuh, ya. Ada yang pengen banget hidup. Ada juga yang bosan, ya, lu minta mulu. Gua kapan sih mati? Ngapa sih dia yang masih hidup aja, kan dia sehat, gue sakit kok mau mati-mati? Nggak bisa juga, karena bukan hak kita, ya. Itu hak Allah, yuhyi wa yumit. Nah, ini kalau udah belajar begini tuh, yuhyi wa yumit, ya udah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Cuma jangan gimana? Ya jangan memasrahkan segalanya Allah. Kita nggak mau usaha, tetap ada usaha supaya kita hidup, kita sehat, makan yang bergizi, begitu ya. Kalau sekarang misalnya kita sakit, berobat itu ya sebabnya aja, sebab bukannya karena obat itu, bukan, itu sebab saja. Pada dasarnya Allah yang memang belum waktunya kita meninggal sehingga masih hidup tuh, ya. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia, ini siapa dianya? Allah. Hayyun, hidup. La yamutu, dia tidak apa? Tidak mati tuh. Yang hayyun wa yamut siapa? Kita manusia, makhluk. Kalau manusia hayyun, betul nggak? Betul. Wa yamutun, dan mati nanti, ya, kalau sudah datang waktunya. Tapi Allah hayyun la yamut, hidup, tidak mati. Seperti sifatnya yang sudah kita pelajari, Allah itu baqo, kekal, ya, enggak pernah panah, enggak pernah binasa, ya. Yang binasa itu kita tuh. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ini kalau diartikan jujur, biyadihi, di tangannya, ya, di tangan siapa? Allah. Maksudnya apa? Pada kuasaannya segala khair, kebaikan tuh, ya. Biyadihi, dengan segala kekuasaannya itu apa? Segala kebaikan tuh. Kebaikan ya yang dilakukan oleh kita itu pada dasarnya kekuasaan dari siapa? Dari Allah, ya. Kalau Allah nggak ngizinin juga kita bisa nggak berbuat baik? Nggak bisa, ya. Makanya kalau kita udah berbuat baik, jangan ngaku paling apa? Paling bagus, paling bener, jangan. Nggak boleh sombong itu juga. Karena tanpa Allah gerakan kita untuk melakukan itu, bisa nggak kita? Nggak, tuh ya. Biyadihil khair,
dengan kekuasaannya segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan dia atas semua sesuatu tanpa terkecuali qadirun. Apa qadir? Berkuasa. Tuh, apa saja kalau yang mau kendaki, satu pun makhluk nggak ada yang bisa apa? Nggak ada yang bisa mengelaknya, nggak ada yang bisa terhindar darinya. Kalau Allah sudah menghendaki itu, kuasa Allah semua juga. Ya. Nggak ada sesuatu yang ada di dunia ini tanpa kehendak Allah tuh. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir tuh. Nah kalau kita udah ngamalin ini nih, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Ada enggak nih sifat putus asa kalau orang ngamal ini? Enggak. Kenapa orang terkadang melakukan sesuatu enggak berhasil, putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena enggak paham dengan maha kuasanya Allah. Tapi kalau udah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu itu berkuasa. Ya, walaupun kita pengennya begini, kalau Allah nggak mau, bisa nggak? Nggak bisa. Itu udah, kita mah hanya ikhtiar, ya, berbuat, berusaha semaksimal mungkin kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai tujuan kita. Tapi semuanya terjadi atau tidaknya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua kita. Ketika bersyukur, ketika berhasil kita bersyukur, ketika gagal ya orang yang mengamalkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kenapa? Sabar tuh. Jadi nggak ada istilah putus asa, apalagi bunuh diri, apalagi nyalain orang tuh ya. Kayak ini kalau udah tahu artinya kita lebih ini lagi ngamalinnya ya. La ilaha illallah. Jadi ini disunahkan baca di saat kita melewati makam atau kuburan, dan juga di saat kita masuk pasar. Tuh, pasar tempat yang paling apa? Paling buruk. Tempat yang paling jelek di dunia itu pasar. Tempat yang paling bagus di dunia ini bumi apa itu? Masjid, musola tuh. Ya, makanya kita kalau ke pasar doa dulu tuh, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindari ya. Apalagi yang dagang ya. Ya, kalau situ kalau dia kurang hati-hati dalam keimanannya, bisa-bisa apa? Ya, curang ya, akan bisa menipu tuh. Nah, itu ya. Itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di saat kita melewati makam ataupun di saat kita masuk ke pasar. Ini sekali lagi perempuan yang sering mah ya. Kalau laki sih jarang lah. Pasar juga nganterin doang, pulang lagi.